Ratusan warga pesisir yang terdampak reklamasi, bubarkan tempat rapat PT Genting Jaya di Hotel Palem Surabaya. Berdasarkan surat undangan PT Genting Jaya, dengan nomor 038 GJSWL 11/2025, perihal undangan sosialisasi AMDAL yang diadakan pada tanggal 11 Februari di Hotel Palem Park, yang dihadiri dari berbagai instansi yang terkait. Sayangnya warga terdampak tidak diundang dalam rapat tersebut. Sedangkan tim keamanan melarang warga untuk masuk, pada akhirnya terjadilah adu mulut dan perang fisik. Warga memaksa untuk masuk ke ruangan sosialisasi dan konsultasi AMDAL. Izin untuk rekan media dan lainnya untuk menyampaikan pernyataan sikap dari kami perihal kegiatan konsultasi publik AMDAL yang dilakukan PT Genting Jaya. Kami masyarakat pesisir timur Surabaya yang tergabung dari berbagai macam elemen menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi publik yang tidak dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Satu, kami telah berkoordinasi dengan pemerintah kota, DPRD Kota Surabaya untuk menyampaikan penolakan ini, dan dari pemerintah kota beserta DPRD Surabaya turut serta membersamai perjuangan masyarakat di Surabaya. Dua, kami juga telah berkoordinasi dengan pemerintahan pusat yang dalam hal ini telah difasilitasi oleh Komisi 4 DPR RI. Berkas penolakan kami juga telah diterima langsung oleh Ibu Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 dan juga berbagai macam anggota di Komisi 4 pada rapat kerja 2-3 pekan lalu. Komisi 4 dengan Menteri KKP telah disampaikan juga penolakan, dan Menteri KKP telah menyatakan untuk mengevaluasi. Kemudian yang terakhir, kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan KPR BPN berkaitan dengan izin lingkungan dan juga berkaitan dengan HGB yang dimiliki oleh PT Genting Jaya, yang kami juga ada beberapa catatan yang perlu diinvestigasi. Yang terakhir, kami di sini menyatakan tegas untuk menolak proyek reklamasi PSN Surabaya Waterfront Line dan menolak konsultasi publik AMDAL karena tidak melibatkan masyarakat, baik itu masyarakat yang terdampak secara langsung maupun pemerhati lingkungan dan berbagai macam elemen yang akan terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya PSN Surabaya Waterfront Line. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Hidup nelayan, hidup petani tambak, hidup masyarakat pesisir. Reklamasi, reklamasi gaduh, PT Genting gaduh. Saya berharap kita pulang. Sementara menurut Ramadhani Jaka Samudra selaku juru bicara Forum Masyarakat Madani Maritim menerangkan. Dari mana aja, Mas? Ini mayoritas adalah nelayan yang baru pulang dari laut. Nelayan yang ada di mulai dari Nambangan, Tempat, kemudian Sukalilo Baru, ya area pesisir yang terdampak. Kemudian ada beberapa rekan petani tambak yang turut serta juga, Mas. Baik, intinya nelayan bukan preman. Kemudian LPMK pun juga turut hadir bersama. Karena elemen kita ini insya Allah 12 LPMK membersamai masyarakat melakukan penolakan ini. Untuk tuntutan yang disampaikan tadi apa aja, Mas? Yang pertama, kami tuntutannya adalah mempertegas lagi penolakan kami terkait PSN SWL. Kemudian yang kedua, tuntutan kami adalah menolak konsultasi publik AMDAL karena undangan yang diberikan ini kita rasa tidak merepresentasikan masyarakat terdampak. Ini sebanyak ini nelayan ini tidak tahu. Kemudian nelayan mana maksudnya yang diambil. Semua ketua KUB itu telah menandatangani penolakan. KUB ini kelompok nelayan. Semua kelompok nelayan, baik nelayan Tripang, kemudian udang rebon,
berbagai macam nelayan dengan tangkapan masing-masing itu mereka kan punya kelompok mas. Itu mereka sudah bersepakat menolak. Nah, ketika mereka mengajukan nelayan, nah ini nelayan yang mana yang dihadirkan. Kemudian yang ketiga, kami juga ingin untuk sikap kami mempertegas kepada pemerintahan di tingkat lokal, lurah atau camat untuk tidak bermain-main. Karena kami di pemerintah kota, Pak Wali pun kemarin sudah bersurat meminta untuk dievaluasi dengan berbagai macam pertimbangan, pertimbangan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya. DPRD Surabaya melalui Komisi PC pun itu lebih tegas menolaknya. Karena kami memahami kalau pemerintah kota kan harus secara hierarkis harus sesuai dengan arahan yang ada di pusat. Tapi kan mereka memiliki wewenang untuk menyampaikan evaluasi permohonan untuk mengevaluasi. Tapi kalau Komisi C ini kan wakil dari kami. Mereka semua seutuhnya itu menolak. Kalau upaya dari komunitas nelayan yang menolak sendiri sejauh ini bagaimana? Ya kalau dari Forum Masyarakat Madani Maritim ini itu gabungan mas dari 44 elemen ya, dari nelayan, kemudian petani tambak, UMKM yang ada di pesisir. Itu upaya kami yang pertama sudah menyelesaikan di tingkat kota, sampai terakhir kami di awal di bulan lalu itu kami juga sudah melakukan perjalanan ke Jakarta. Kita sudah diterima audiensi dengan Komisi 4. Kami diterima oleh Pak Sony, Pak Riono, dan juga berkas ini juga sudah tersampaikan juga ke Bu Titik Soeharto, Ketua Komisi 4. 2 hari kemudian setelah kami bertemu di Komisi 4, Bu Titik Soeharto memanggil Menteri KKP, dan di sana juga sudah disampaikan penolakan dari masyarakat pesisir. Tinggal bagaimana kita mengawal pemerintah pusat ini. Dan di PT Granting sendiri masyarakat sendiri masih menganggap ini itu sebagai perintah dari pusat. Karena memang per hari ini badan dasar hukumnya masih Permenko perekonomian. Nah ini kan kami sudah menyampaikan penolakan. Kami juga sudah menyampaikan ke Ombudsman mas. Kenapa kok kami menyampaikan ke Ombudsman? Ini kan proyek 72 triliun, tapi ditunjuk secara langsung. Meskipun di PSN ini ada kemudahan oleh pihak swasta yang ingin membangun. Itu 72 triliun diklaim tidak menggunakan APBN. Akan tetapi apa keistimewaan PT Granting Jaya sehingga pemerintah pusat langsung menunjuk. Nah ini kan ada dugaan juga, kok PT Granting yang ditunjuk kok nggak yang lain. Nah ini kan kami tidak mempermasalahkan PT Granting yang ditunjuk tapi proses penunjukan ini yang tidak transparan. Seandainya pemerintah pusat punya pertimbangan, kami menunjuk dengan pertimbangan 1 karena apa, 2 karena ini tidak transparan. 72 triliun masalahnya. Kemudian yang kedua, track record dari PT Granting sendiri ini kami pertanyakan. Terakhir saja untuk maintenance wahana wisata perosotan saja bisa ambrol. Itu kan wisata lokal. Dan Pak Setiadi Yudo sendiri kan juga tervonis pada waktu itu. Saya kurang tahu berapa bulan, mungkin bisa dicek di Google. Itu diberikan proyek sebesar ini. Nah ini kan berarti harapan ke depan tetap menolak ya? Tetap menolak. Dan kami juga mendesak pemerintah pusat untuk mengusut, terutama Ombudsman. Kami sudah di Ombudsman RI juga di Jakarta dan sudah diterima aduan kami. Harapannya proses penunjukan yang tidak transparan ini juga bisa diusut. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.